Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Nusantara, teman-teman dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat-sehat, kemudian tanamannya juga sehat-sehat, kemudian memberikan hasil yang berlimpah. Mudah-mudahan dengan adanya kenaikan pupuk ini tidak terlalu berdampak terhadap kita dalam perawatan tanaman pinang betara ini khususnya, dan umumnya untuk tanaman-tanaman yang lain seperti kelapa sawit, kakao, dan lain sebagainya. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa tanaman selayaknya makhluk hidup lainnya butuh yang namanya makanan. Ketika kita gagal dalam mencukupi kebutuhan unsur hara dari tanaman kita, maka efek yang akan kita dapatkan adalah tanaman tidak akan memberikan hasil maksimal seperti yang kita harapkan. Oke teman-teman, hari ini kita tidak bahas pupuk. Hari ini kita juga tidak membahas hasil tanaman kita. Hari ini kita akan bahas salah satu faktor yang mendukung dalam proses perawatan, khususnya sekarang kita bicara pinang betara, dan juga untuk perawatan tanaman kelapa sawit. Jadi ini kebun pinang betara ini usianya lebih kurang 1,5 tahun. Ini adalah salah satu pohon pinang yang kalau boleh saya bilang super ya teman-teman, super nih ya. Kalau seandainya semua tanaman pinang betara ini yang lebih kurang 2 hektar ini seperti ini kondisinya, alangkah bahagianya hidup ini rasanya teman-teman ya. Nih ya, lihat ya teman-teman ya. Nah, nih. Ini luar biasa. Tidak banyak yang seperti ini, tapi ada yang seperti ini. Yang kecil dari ini ada tuh, yang di belakang lebih kecil kan, di belakang ada yang besar lagi, ada yang kecil. Yang itu teman-teman lihat ya, yang dekat bongkol kayu itu lumayan besar, hampir lebih kurang segini. Ini luar biasa nih teman-teman ya. Kita tidak bicara ini diapain sih sehingga segede ini, enggak, kita juga bicara itu. Hari ini kita bicara mengenai yang sekarang teman-teman lihat di bawah. Ini kalau dalam istilahnya perkebunan kelapa sawit ini dinamakan sebagai piringan. Begitupun dengan perkebunan pinang. Saya merekomendasikan teman-teman semua yang punya kebun pinang wujudkan, adakan nih piringan. Karena manfaat piringan ini untuk pertumbuhan tanaman pinang sangat kerasa, sangat banyak teman-teman. Sangat banyak. Manfaat yang pertama untuk piringan ini, tapi nanti dulu sebelum kita bicara manfaatnya, kita ngomongin diameter piringan dulu ya. Diameter piringan. Jadi diameter piringan itu akan bertambah sesuai dengan umur tanaman kita. Jadi kalau saya pribadi rekomendasikan bahwasanya ketika tanaman pinang berumur di bawah 2 tahun, ya, kita mulailah di angka 3 bulan sampai 24 bulan. Itu saya rekomendasikan piringannya cukup cukup di diameter 40 sampai 80. 40 sampai 80 cm, bukan meter ya, 40 sampai 80 cm diameternya. Mengikuti lebih kurang sepanjang pelepah daunnya ini. Lebih kurang sepanjang pelepah daunnya. Kemudian nanti ketika sudah memasuki umur di atas 24 bulan, di atas 2 tahun sampai dengan panen, 1 meter diameter piringannya 1 meter itu sudah cukup. Nah, sekarang kita ngomongin fungsinya, manfaatnya. Fungsi yang pertama nih. Fungsi yang pertama adalah menjadikan akar serap dari tanaman pohon pinang kita ini
bisa lebih maksimal dalam menyerap pupuk yang kita berikan. Karena piringan ini merupakan lokasi tempat kita memberikan pupuk. Mau itu pupuk kimia, majemuk atau tunggal, maupun pupuk pupuk organik, kohe atau kotoran hewan gitu ya. Disinilah lokasinya kita memberikannya. Di lokasi di dalam piringan ini. Itu satu. Artinya mengurangi kompetisi antara akar serap milik pohon pinang ini dengan gulma yang tumbuh di dalam lingkaran piringan ini. Makanya piringan bukan hanya dibuat satu kali, tapi memang diadakan perawatan rutin. Setidak-tidaknya dalam 1 tahun ada 3 kali pembersihan piringan kelapa sawit. Mau dibersihkan modelnya seperti apa, itu kembali ke teknik teman-teman. Bisa secara manual menggunakan cangkul atau pacul, atau menggunakan ada yang sejenis parang mata 2 itu boleh. Atau di sini ada yang lebih kecil lagi namanya tajak. Kalau di sini, kalau di tempat lain saya kurang tahu. Di daerah teman-teman mungkin ada namanya. Kalau di sini namanya tajak boleh. Kalau saya pribadi lebih sering menggunakan mesin rumput. Nah, karena itu lebih efektif dan lebih efisien. Dengan menggunakan mesin rumput dalam durasi lebih kurang 1 jam itu saya bisa menghasilkan lebih kurang di angka 30 sampai 40 piringan. Tergantung lagi ketebalan rumputnya ya. Mungkin kalau yang rumputnya tebal kemudian banyak pohon-pohon kayu kecilnya itu, anakan kayu, ya akan berbeda lagi hasilnya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan herbisida. Nah, mengenai herbisida apa yang dipakai, kemudian berpengaruh apa tidak dengan pertumbuhan tanaman kita, insya Allah akan kita bahas di video yang lain. Sekarang kita fokus ini dulu. Jadi itu manfaat yang pertama ya, mengurangi kompetisi. Artinya penyerapan unsur hara yang diserap oleh akar serap tanaman kita, tanaman pinang kita itu bisa jauh lebih maksimal. Nah, jadi tidak banyak diserap oleh si gulma yang mengganggu itu. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, itu akan memberikan kemudahan kepada kita selaku petani pinang dalam melakukan proses pemupukan. Karena pemupukan dilakukan di area piringan ini. Bayangkan teman-teman, kalau di sini dipenuhi gulma, kita melakukan pemupukan dengan sistem tabur. Kita sebutlah sekarang kita pupuk pakai pupuk majemuk yang sudah mengandung nitrogen, fosfat dan kalium. Kita lakukan secara penaburan. Bayangkan ketika pupuk itu, kita ambil contoh, jatuhnya ke sini, ke daunan seperti ini, maka pupuk ini tidak akan meresap ke dalam tanah. Yang ada dia hanya akan menguap. Artinya sia-sia. Tuh udah rugi kita. Bayangkan 1 hektar ada 1.100 pohon. Kalau ada sekitar lebih kurang 1 sendok makan saja yang terbuang sia-sia per 1 pokok atau per 1 pohonnya, 1.000 pohon artinya ada 1.000 sendok. Silahkan hitung sendiri, kalau 1 sendoknya ada 10 gram kalau ditimbang gitu kan. Nah, jadi itulah manfaat daripada piringan ini. Kemudian yang ketiga, manfaat dari piringan pada saat tanaman ini sudah masuk dalam kategori atau fase TM, tanaman menghasilkan, itu akan memudahkan kita dalam melakukan proses pemanenan. Artinya buah yang jatuh akan jauh lebih terlihat ketimbang kalau di sini penuh dengan gulma. Artinya rimbun nih gulmanya. Maka ketika nanti kita panen, atau mungkin sebelum panen sudah ada buah dari tandan itu yang jatuh, kita akan kesulitan untuk mencarinya. Nah, jadi saya rekomendasikan kepada teman-teman semua, perawatan yang maksimal insya Allah juga akan memberikan hasil yang maksimal. Jangan terlalu pelit. Jadi kalau ada yang ngomong pinang betara itu nggak dipupuk juga akan memberikan hasil, betul. Sawit nggak dipupuk juga akan memberikan hasil, betul. Tapi hasilnya tidak akan pernah maksimal. Karena mereka ini makhluk hidup, butuh makan. Ketika kita nggak kasih makan, mereka mau ngasih apa ke kita? Mereka hanya makan dari apa yang ada, dari dekomposisi gulmal-gulmal yang mati. Kemudian ini berproses atau terdekomposisi menjadi pupuk. Hanya itu makanan mereka, tidak ada makanan tambahan kita berikan, dan itu tidak mencukupi. Ketika makanan yang tidak mencukupi, maka jangan berharap hasilnya akan maksimal. Ya, oke teman-teman ya. Jadi saran saya, rawatlah pinang betaramu sebaik mungkin.
insya Allah dia akan memberikan hasil yang terbaik. Tapi ingat, ketika sudah dilakukan perawatan dengan baik, kemudian hasilnya juga belum maksimal, percayalah, rezeki sudah diatur. Oke, terima kasih teman-teman. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik loncengnya. Mudah-mudahan berkah. Dan kami pun insya Allah akan semakin bersemangat ketika teman-teman memberikan support berupa like, comment, share, subscribe kepada channel kami. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang salah. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang mau mengusulkan bikin video apa, kalau ada yang mau memberikan masukan, silakan di kolom komentar. Karena saya bukan menggurui, kita hanya berbicara, berbagi pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.